Bab 956. Ingatan Golden Ye 2. Di tahun-tahun panjang yang akan datang, jika ingatannya belum pulih, bukankah dia akan membuat Audrey Han tersiksa setengah mati? Audrey Han mengingat semua masa lalu, tapi sedangkan dirinya lupa semua tentang itu. Tidak adil baginya untuk menanggung semua rasa sakit sendirian. Setidaknya, dia ingin mengembalikan ingatannya dan berbagi rasa sakit bersamanya. Wajah Arthur Xiao juga menjadi muram, dia menasihati, mungkin kita bisa menggunakan cara pendekatan yang lebih aman, terlalu beresiko untuk dengan cara ekstrim ini, jika Anda membuat kesalahan, maka... Meskipun wajah Golden Ye sangat pucat, tapi dia sama sekali tidak setuju dengan ide Arthur Xiao ini. Dia berkata dengan tenang, tidak masalah, selama kalian mendampingiku, kalian dapat menarikku kembali dari ambang kematian. Dia mengatakannya seperti orang yang baru saja kehilangan kesadaran bukanlah dirinya sendiri. Jason Jie, yang telah menjadi teman baiknya selama bertahun-tahun, benar-benar ingin meledakkan kepalanya, tetapi pukulannya tadi jelas telah melebamkan dagunya. Arthur Xiao telah memberitahunya sebelum dia datang. Teman lamanya telah kehilangan ingatannya, dia ingin mendapatkan kembali ingatannya, dan para dokter di rumah sakit biasa tidak dapat menyarankan sarana yang terlalu beresiko, sehingga hanya dia yang dapat membantu. Jason Jie telah memikirkan sebuah cara saat itu, yaitu mensimulasikan adegan kejadian. Karena Golden Ye kehilangan ingatannya setelah diselamatkan dari laut, maka biarkan dia kembali ke air lagi. Ini adalah cara terbaik untuk merangsang ingatannya, mungkin sedikit rangsangan, dia akan mampu mengingat semuanya. Awalnya, Jason Jie bermaksud membiarkan dia memiliki lebih banyak kontak dengan orang-orang yang dia kenal di masa lalu. Tapi Golden Ye mengatakan bahwa ingatannya memang sedikit terangsang, tetapi sulit untuk mengingat masa lalu, semuanya seperti benang kusut di benaknya. Ada sedikit kilasan, tetapi tidak ada terobosan bagi ingatannya. Karena itulah Jason Jie mengusulkan saran ini tanpa ragu. Namun, dia hanya mengatakannya, tanpa diduga, Golden Ye benar-benar berani melakukannya. Lagi pula, metode ini sangat berbahaya, tidak ada yang bisa menduga dan tidak bisa mengendalikannya jika terdapat kecerobohan atau kecelakaan dalam proses stimulasi. Biar ku beritahu, jika kamu tidak begitu lemah sekarang, aku sudah memukulmu untuk menyadarkanmu. Arthur Xiao, Jason, jika kamu memukulnya lagi, Nyonya Muda akan mengetahuinya. Nyonya Muda. Jason Jie tertegun sejenak dan mengangkat alisnya, apakah kamu sudah menikah? Kenapa aku tidak tahu? Hehe, sebagai teman baik selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak tahu berita pernikahan Golden Ye. Jason Jie tertawa miris. Dasar teman brengsek, dirinya tidak tahu apa-apa. Arthur Xiao sedikit canggung, segalanya sedikit rumit di saat itu, biarkan Tuan Muda Ye yang akan memberitahumu nanti ketika ingatannya sudah pulih. Jason Jie, ketika ingatannya sudah pulih. Aku takut dia akan mati sebelum ingatannya pulih. Oke, itu saja untuk stimulasi hari ini, kita tidak bisa lanjut untuk hari ini. Golden Ye mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, hari ini, sepertinya tidak ada kemajuan. Dia sedikit tidak rela pergi seperti ini. Jason Jie. Astaga, ini baru hari pertama, kemajuan apa yang kamu inginkan? Kemajuan ilahi. Apakah kamu mengerti konsep perlahan-lahan tapi pasti? Meskipun aku telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun dan mengubah namaku, tapi aku masih mengenali idiom Tiongkok. Golden Ye tidak menjawab. Dia melirik Jason Jie, pria di depannya seperti raja singa yang marah dan meledak-ledak. Arthur Xiao mengatakan dia adalah salah satu teman baiknya dulu. Dia sekarang ragu apakah dia akan benar-benar berteman dengan pria seperti itu. Memikirkannya saja sudah aneh. Tatapan apa itu? Bahkan jika kamu tidak senang, kamu tidak bisa melanjutkannya hari ini. Arthur, antar dia pulang dan istirahatlah dengan baik, kemudian kembalilah besok.
Aku akan memikirkannya malam ini untuk melihat apakah ada cara yang lebih aman dan tidak terlalu berbahaya. Arthur Xiao hanya bisa membopong Golden Ye. Tuan Muda Ye, dengarkan Jason untuk pulang dan istirahat dulu. Mungkin Jason Jie akan memikirkan cara yang lebih baik besok. Kamu juga tidak perlu menderita seperti ini lagi. Apa boleh buat, Golden Ye juga merasa bahwa kondisi mental seluruh orang sedikit buruk sekarang. Dia hanya bisa mendengarkan kata-kata Arthur Xiao dan bangkit kemudian pergi bersama. Jason Jie mengantar kepergian dua orang itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Gila. Semuanya sudah gila. Aku belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan. Sekitar pukul 12 malam, Golden Ye dan Arthur Xiao muncul di gerbang kediaman Yuchi, dan meminta pelayan untuk masuk menyampaikan pesan bahwa mereka datang menjemput Glenn pulang. Awalnya, Arthur Xiao ingin Golden Ye beristirahat di hotel dan menjemput Glenn sendiri, tetapi Golden Ye tidak mengatakan apa-apa dan keluar dengan kuncinya. Sekarang dia duduk di kursi penumpang depan, wajah serta matanya terlihat sangat lelah. Arthur Xiao berkata, Tuan muda kecil sangat pintar. Jika dia melihat penampilan Tuan Muda Ye sekarang, dia pasti akan curiga. Mendengar ucapannya, Golden Ye mengerucutkan bibir tipisnya, dan tatapan matanya menggelap. Setelah masuk ke mobil, ajak dia bicara untuk menarik perhatiannya, lalu matikan lampu di mobil dan jangan sampai dia melihat wajahku. Dia terlihat sangat buruk sekarang, menurut kepintaran Glenn, memang sangat mungkin untuk curiga. Tidak apa jika Glenn menyadari ada yang salah dengannya, yang dia khawatirkan adalah Glenn tahu dan dia akan berbicara omong kosong di depan Audrey Han nanti, gawat jika hal itu mempengaruhi apapun pada saat itu. Dia tidak ingin mengubah apa yang telah dia putuskan. Selain itu, masalah ini sangat penting. Arthur Xiao tidak berdaya, tapi dia tetap mengiyakannya. Tepat sebelum Glenn datang, Arthur Xiao merasa perlu untuk memperjelas beberapa hal. Tuan Muda Ye, kurasa hal ini kurang baik. Hari ini kamu hanya melakukan percobaan sekali, dan wajahmu sudah sangat pucat. Kalau besok pagi kamu istirahat, dan wajahmu tetap seperti ini, Nyonya Muda akan segera mengetahuinya, kecuali Tuan Muda Ye tidak pulang. Lagi pula, tidak ada orang yang bodoh. Hal semacam ini dapat disembunyikan untuk sementara waktu dan tidak dapat disembunyikan seumur hidup. Pada saat ini, Golden Ye tidak boleh tidak pulang. Tidak hanya itu, dia harus pulang setiap hari. Mendengarnya, mata Golden Ye semakin tajam, dia menatap Arthur Xiao. Apa saranmu? Arthur Xiao bertanya dengan ragu-ragu, bagaimana jika kita beri jeda beberapa hari sebelum percobaan selanjutnya? Tidak. Jeda beberapa hari setelah sekali percobaan akan memberikan waktu bagi otak untuk beristirahat, jika begitu kapan ingatannya pulih. Faktanya, setelah adegan simulasi hari ini, otaknya sangat kacau, terutama ketika telinga, mata, dan lubang hidungnya penuh dengan air, dia benar-benar merasakan ketakutan yang sangat dalam. Ketakutan ini datang dari lubuk hatiku. Dia tahu, tapi dia tidak tahu mengapa dia takut. Apa yang dia takutkan di dalam air? Golden Ye tidak berpikir dia begitu mudah takut pada suatu hal. Namun, tidak ada penggalan ingatan kecuali rasa takut. Jika bukan karena Jason Jie, dia mungkin akan mencoba lagi. Arthur Xiao, Tuan Muda Ye. Keputusanku sudah bulat, jangan membahasnya lagi setelah pulang. Selain itu, Audrey akan bertanya padamu, saat itu, kamu harus menjawabnya seperti itu. Setelah mendengar malam apa yang dikatakan Golden Ye, Arthur Xiao mau tidak mau mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, pelayan yang pergi menyampaikan pesan mereka keluar. Tapi dia keluar sendirian. Setelah dia keluar, dia meminta maaf kepada mereka. Maaf, Tuan Muda Goldie. Tuan Besar berkata bahwa Tuan Muda Kecil Ella tertidur, dan menyuruh Anda kembali dulu hari ini. Bersambung.